Pertama-tama kita buka aplikasi VMware, lalu klik Create a new virtual machine, lalu pilih Custom, Next, lalu Next, lalu kita masukkan file Debian DLBD-nya, lalu Next, lalu kita beri nama. Di sini kita memberi nama mesinnya yaitu EHCP kelompok 6. Lalu next, lalu kita pilih yang 2 GB, lalu next, lalu kita pilih yang do not use a network connection, lalu next, lalu finish. Selanjutnya kita edit virtual machine, kita tambahkan network adapter, klik add, lalu pilih network adapter, lalu finish. Kita edit menjadi custom VMnet 1 host only, lalu OK. Selanjutnya kita power on. Kita pilih install, lalu enter. Selanjutnya kita pilih Indonesia, enter. Pilih Indonesia lagi, enter. Lalu pilih Inggris Amerika, enter. Jika ada opsi fatal, kita enter saja. Lalu lanjutkan, enter. Pilih jangan mengatur jaringan saat ini, enter. Kita berikan nama hostnya. Di sini kita menggunakan nama host kelompok 6, lalu enter. Lalu kata sandi di sini kita menggunakan 1, enter. 1 lagi, enter. Selanjutnya untuk namanya kita samakan saja dengan yang tadi, kelompok 6, lalu lanjutkan, enter. Passwordnya juga kita samakan, 1, enter. Lalu kita pilih WIP, enter. Kita pilih manual, enter. Pilih SCSI, enter. Pilih ya, enter. Lalu pilih yang ruang kosong, enter. Buat partisi baru, enter. Kita isi yang pertama 16 GB, lalu enter. Primer, enter. Awal, enter. Lalu pilih selesai menyusun partisi, enter. Selanjutnya kita isi lagi ruang kosong yang kedua, enter. Buat partisi baru, enter. Logical, enter. Lalu pilih gunakan sebagai, enter. Kita pilih yang ruang swap, lalu enter. Pilih selesai menyusun partisi. Pilih selesai mempartisi, lalu enter. Lalu pilih ya, enter. Jika ada option fatal, kita enter saja. Lalu kita pilih tidak, enter. Pada bagian ini kita isi satu saja pada bagian paling bawah, yaitu perkakas, lalu enter. Pilih ya, enter. Pilih /dev/sda, enter. Lalu lanjutkan, enter. Selanjutnya kita login menggunakan root, lalu passwordnya 1, enter. Ketikkan IPA untuk mengetahui interface. Di sini kita menggunakan interface 33.
Lalu kita konfigurasi network dengan mengetikkan nano spasi /etc/network/interfaces. Kita tambahkan auto ENS33 enter, IFS ENS33 inet static enter. Untuk IP-nya bebas, di sini kita menggunakan 192.168.100.6, lalu enter. Netmasknya 255.255.255.0. Kita simpan, lalu untuk restart konfigurasinya kita ketikkan perintah service networking restart, lalu enter. Selanjutnya kita cek IP-nya dengan perintah IPA, lalu enter. Lalu ketikkan perintah nano spasi /etc/host, lalu enter. Pada baris kedua kita ganti IP-nya dengan IP yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu 192.168.100.6. Lalu simpan. Lalu kita ketikkan perintah nano spasi /etc/resolve.conf, enter. Lalu tambahkan name server spasi IP kita, yaitu 192.168.100.6. Lalu simpan. Selanjutnya kita akan menginstal ProFTPD dengan perintah apt spasi install spasi ProFTPD spasi -y, lalu enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah nano spasi /etc/proftpd/proftpd.conf, lalu enter. Selanjutnya kita cari kata anonymous, kita hilangkan tanda pagarnya, dan pada bagian FTP kita ganti dengan /FTP user, lalu pada user dan grupnya juga kita hilangkan tanda pagarnya. Lalu di scroll ke bawah kita cari lagi anonymous, kita hilangkan lagi pagarnya. Setelah itu simpan. Selanjutnya kita restart FTP dengan perintah service proftpd restart, enter. Selanjutnya kita masuk ke control panel, kita pilih yang network and internet, lalu network and sharing center, lalu change adapter setting. Lalu klik kanan pada VMnet 1, pilih properties, lalu pilih yang IPv4, kita isi IP-nya satu segmen dengan IP yang di Debian tadi, 192.168.100.7. Untuk gateway dan DNS servernya kita isi dengan IP Debian-nya tadi. Lalu klik OK. Selanjutnya kita masuk ke WinSCP. Kita login dengan IP DB-nya tadi beserta username dan passwordnya. Lalu upload file phpyni dan WordPress-nya ke dalam direktori /home/username-nya, yaitu kelompok 6. Selanjutnya kita ketikkan cd spasi /home/username-nya pada Debian, yaitu kelompok 6. Lalu ketik ls untuk cek file di dalamnya. Lalu kita ekstrak file php-nya dengan perintah tar spasi min zxvf spasi e, kita tap aja langsung, lalu enter. Lalu ls. Selanjutnya kita ketikkan perintah cd spasi php /enter, lalu ls, enter. Lalu kita ketikkan perintah /install.sh, lalu kita enter saja dan kita tunggu prosesnya.
Lalu di sini kita enter, kita tunggu. Lalu di sini kita memasukkan nama, sesuaikan dengan nama Debiannya, kelompok 6, dan kita ketikkan email kita, lalu enter. Selanjutnya sesuaikan passwordnya yaitu 1, lalu masukkan nama yang tadi, lalu enter. Ketikkan N lalu enter, ketikkan Y lalu enter. Pilih yes lalu enter. Kosongkan saja lalu enter. Di sini prosesnya lumayan lama, kita tunggu saja sampai selesai. Selanjutnya kita masuk ke browser dan ketikkan IP kita. Kita kasih /ehcp. Lalu enter. Selanjutnya kita login dengan admin dan passwordnya 1, lalu klik login. Lalu pilih panel user, lalu add panel user, lalu tambahkan user baru beserta passwordnya, dan email juga kita isi, lalu submit. Setelah itu kita logout dulu dan login menggunakan username yang sudah kita buat tadi, beserta passwordnya, lalu kita login. Selanjutnya kita pilih yang isi add domain. Lalu kita akan membuat domain. Di sini kita membuat domain dengan nama kelompok6.com dan passwordnya. Lalu klik submit. Selanjutnya kita search pada browser nama domain yang sudah kita buat tadi sampai muncul halaman seperti di video. Lalu upload file WordPress-nya ke dalam direktori /home/username-nya dan ketikkan perintah cd spasi /home/kelompok6/enter. Lalu cek filenya dengan ketikkan perintah ls enter. Lalu kita move WordPress-nya ke /var/www enter. Lalu kita ketikkan perintah cd spasi /etc/apache2 /situs min available enter, ls enter. Lalu kita ketikkan perintah rm spasi 00 min default.conf enter. Lalu ketikkan perintah mv spasi 00 min default spasi 00 min default.conf enter. Lalu masuk ke nano spasi 00 min default.conf enter. Lalu ubah defaultnya menjadi username Debian. Di sini saya menggunakan username kelompok 6. Ctrl X, yes, enter. Di sini kita ketikkan perintah a2 inside spasi 000 min default.conf untuk mengaktifkan, enter. Lalu kita reload Apache-nya dengan perintah /etc/init.d/apache2 spasi reload, enter. Lalu kita restart Apache-nya dengan perintah yang sama, cuma reloadnya diganti dengan restart, enter. Lalu kita masuk ke direktori cd spasi /var/www enter, ls enter. Lalu kita unzip WordPress-nya dan perintah unzip WordPress enter.
Tunggu hingga proses selesai. ls enter, lalu kita rename WordPress-nya dengan perintah mv spasi WordPress spasi kelompok 6 enter. Ketikkan perintah cd spasi kelompok 6 / enter. ls enter. Lalu kita ketikkan perintah cp spasi wp min config min sample.php spasi wp min config.php enter. Lalu kita masuk ke konfigurasi nano spasi wp min config.php enter. Lalu di konfigurasi ini kita ubah db name-nya menjadi username. Di sini saya menggunakan kelompok 6. Kemudian db usernya saya menggunakan root. Dan db passwordnya juga menggunakan root. Lalu kita simpan. Exit, enter. Lalu kita login dengan root dan masukkan password yang sudah ditentukan. Ketikkan perintah apt spasi install spasi open ssh min server enter. Tunggu hingga proses mencapai 100%. Masuk ke konfigurasi nano spasi /etc/ssh/sshd config enter. Kita hilangkan tanda hashtag pada login grass time, permit login, sama start mouse. Setelah itu pada permit login kita rubah menjadi yes. Dan login grass time-nya kita rubah menjadi 120. Lalu simpan. Kemudian kita restart SSH-nya dengan perintah service spasi SSH spasi restart enter. Lalu kita buka aplikasi putih. Kita open dengan IP 192.168.100.6 open. Accept. Kita login menggunakan root dan password yang sama dengan VM, enter. Lalu kita kembali ke VM lagi, pilih VM settings, pilih add network adapter. Pada network adapter pilih bridge lalu OK, lalu OK. Tunggu proses hingga selesai. Ketikkan IPA untuk mengecek interface-nya. Lalu ketikkan perintah nano spasi /etc/network/interfaces enter. Tambahkan auto ENS36 enter, EVAS ENS36 init DHCP, lalu simpan. Lalu kita restart networknya dengan perintah service networking restart. Enter. Ketikkan IPA untuk mengecek IP-nya, kemudian ping google.com. Jika hasilnya TTL, maka sudah berhasil tersambung ke internet. Lalu buka aplikasi putih kita, ping ke google.com. Jika hasilnya TTL, maka benar-benar sudah tersambung ke internet. Lalu masuk ke browser dan cari website auto install phpMyAdmin on Debian 10. Kopikan perintah tersebut dengan cara copy, lalu pada putih kita tempelkan dengan cara klik kanan, enter. Tunggu hingga proses selesai.
Lalu kita kopikan perintah selanjutnya, kemudian klik kanan, enter, tunggu hingga proses selesai. Jika terjadi error, maka kita harus echo. Kopikan perintah selanjutnya dan klik kanan enter, tunggu hingga proses mencapai 100%. Copy perintah berikutnya dan klik kanan pada putih. Enter. Tunggu hingga proses selesai. Copy perintah-perintah berikutnya dan tempelkan. Kemudian ikuti langkah-langkah pada video dan tunggu hingga proses selesai.
Jika sudah buka tampilan LHCP, pastikan ada halaman domain yang sudah dibuat, lalu scroll dan pilih phpMyAdmin. Pilih bahasa Indonesia, login dengan nama pengguna dan kata sandinya. Di sini saya menggunakan nama pengguna kelompok 6 dan sandinya 1, kemudian kirim. Lalu buat basis data. Ketikkan nama domain tanpa com. Di sini kita menggunakan kelompok 6. Kemudian buat. Kemudian masuk ke VMware, lalu ketikkan chmod 777 -r spasi /var /www/username, yaitu kelompok 6. Lalu kita masukkan perintah cd spasi /etc /apache2/sites available/ kemudian enter. Kemudian ls. Lalu ketikkan cp spasi 000 mindefault.conf spasi kelompok 6.conf. Lalu ketikkan nano spasi kelompok 6.conf. Ubah default menjadi nama domainnya yaitu kelompok 6.com dan ubah bagian new menjadi nama username yaitu kelompok 6, lalu simpan. Kemudian aktifkan dengan cara mengetikkan atau inside kelompok 6.conf. Restart Apache 2 dengan mengetikkan /etc/ini.d/apache2 reload serta /etc/ini.d/apache2 restart. Masuk ke browser, ketikkan domainnya /wp-admin. Pastikan tampilannya gelap, koneksi basis data. Lalu masuk ke WinSCP, masuk ke direktori root, kemudian kita pilih var, pilih www, pilih kelompok 6, lalu buka file wp-minconfig.php.
dengan cara klik 2 kali. Pada database username, kita ubah root menjadi username-nya. Dan pada database password, kita ubah root menjadi password kita, yaitu 1. Kemudian pilih close, lalu pilih yes. Kemudian kita refresh browsernya. Kemudian kita masuk ke tahap instalasi WordPress, beri judul situsnya. Nama pengguna, kita menggunakan nama username saja, yaitu kelompok 6. Password juga menyesuaikan, yaitu 1. Lalu masukkan email. Di sini saya menggunakan email wicilastiani2901@gmail.com. Jangan lupa centang bagian setuju penggunaan sandi lemah. Lalu klik install WordPress. Setelah itu kita pilih log masuk. Login menggunakan user yang telah kita buat tadi. Kemudian pilih log masuk. Kemudian kita pilih tampilan. Di sini saya menggunakan template yang sudah tersedia saja, langsung saja kita pilih sesuaikan. Lalu kita edit dengan cara klik 2 kali salah satu kalimatnya. Jika sudah selesai mengedit, lalu kita klik simpan. Lalu kita buka tab baru, kemudian kita ketikkan nama domainnya, yaitu kelompok6.com. Apabila sudah muncul website yang dibuat tadi, maka semua konfigurasi RCP menggunakan PHP MyAdmin dan WordPress berhasil.